Di atas altar tinggi, Gereja Paroki Santo Petrus Rasul atau Saint Peter the Apostle, di Limpias, Spanyol, terdapat sebuah salib ajaib yang dihormati yang dikenal sebagai Santo Cristo de la Agonia atau penderitaan Kristus, patung tubuh Kristus tersalib, berukuran hampir sesuai ukuran aslinya dan salibnya setinggi 2,3 meter. Salib tersebut menggambarkan penderitaan terakhir Yesus. Di kayu salib, di kedua sisi bawah salib, terdapat sosok Bunda berduka cita dan Rasul Yohanes seukuran aslinya. Salib ini diperkirakan merupakan karya Pedro de Mena pada abad ke-17, yang dihadiahkan oleh seorang bangsawan, Diego de la Piedra y Secadura, ke desa asalnya Limpias, di bagian timur laut Provinsi Cantabria, Spanyol Utara. Menurut buku yang mencatat, dari para saksi yang terdiri orang-orang dari semua kelas sosial, misalnya petani, dokter, pengacara, imam dan anggota gereja, dan anggota keluarga bangsawan, ada banyak keajaiban yang berkaitan dengan salib tersebut, dimulai tahun 1700-an hingga banyak peristiwa besar menakjubkan di tahun 1900-an. Demikian kisahnya. Menurut catatan, di tahun 1755, salib telah menyelamatkan Cadiz, sebuah kota di Spanyol dan ibu kota provinsi Cadiz, yang terletak di barat daya semenanjung Iberia di lepas Samudra Atlantik. Pada saat itu terjadilah gelombang pasang besar yang mengancam akan melanda kota itu. Penduduk yang putus asa, menghadapi akan kehancuran kota mereka, membawa patung Santo Cristo de la Agonia yang dihormati ke dalam prosesi misa khusus. Air yang mengalir ke kota itu tiba-tiba berhenti dan menjadi surut di hadapan patung suci itu. Sekitar tahun 1765, 10 tahun sesudah kejadian tersebut, salib bersama patung perawan Maria dan Rasul Yohanes berdiri di sisi bawah salib, dipindahkan ke gereja Santo Petrus di Limpias. Selama bertahun-tahun beberapa jilid buku-buku yang berisi kesaksian dari mereka yang telah melihat manifestasi mukjizat, disimpan di sakristi gereja Santo Petrus. Sangat disayangkan, pada masa Perang Saudara Spanyol sebagian besar buku-buku tersebut dibakar, sehingga hanya tersisa satu hingga saat ini, yakni jilid ketiga. Ada beberapa halaman catatan yang terlepas dari buku yang lain, yaitu catatan kejadian, tahun 1922, 1928, dan 1935 diselamatkan dari api dan dimasukkan ke dalam jilid ketiga ini. Inilah catatan di tahun 1914, mukjizat yang dilaporkan beberapa tahun sebelum peristiwa-peristiwa besar terjadi. Pada bulan Agustus tahun 1914, Pastor Paulis Antonio Lopez memasang penerangan listrik di atas altar yang tinggi, Gereja Santo Petrus di Limpias. Saat dia berdiri di tangga, kepalanya tepat berada di sebelah gambar Santo Cristo. Pastor mengamati wajah Yesus. Dia heran melihat matanya tertutup. Sang pastor ingat betul bahwa mata patung itu selalu terbuka. Saat dia menatap gambar itu lagi, mata Yesus Kristus tiba-tiba terbuka. Pastor itu terkejut dan kehilangan keseimbangan. Dia terjatuh dari tangga ketika ia menceritakan apa yang baru saja dilihatnya kepada sakristan. Sakristan tidak menunjukkan keterkejutannya, karena ia sudah mendengar kejadian serupa yang diceritakan oleh orang lain. Masyarakat telah mengetahui secara luas kejadian mukjizat yang terjadi pada tanggal 30 Maret tahun 1919. Dua orang pastor Kapusin datang ke Limpias untuk memberitakan misinya. Setelah misa penutup,
salah seorang kapusin memasuki sakristi untuk melaporkan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi pada gambar Santo Cristo. Beberapa wanita yang berada di dekat altar memperhatikan patung Yesus sedang membuka dan menutup matanya. Segera banyak orang mulai berseru karena menyaksikan hal yang sama. Ketika umat meninggalkan gereja, salah seorang kapusin menaiki tangga untuk memeriksa patung tersebut. Ia membenarkan bahwa wajah dan leher Yesus basah, seperti berkeringat. Hal seperti itu tidak terjadi pada dua patung lainnya, yakni patung Bunda Maria dan patung Santo Yohanes. Hal ini membuat Limpias, desa kecil di Spanyol Utara, selama beberapa tahun, dengan cepat menjadi tempat ziarah yang populer. Setelah Roma, penziarah datang dari seluruh Eropa dan bahkan Amerika. Manifestasi mukjizat yang kedua terjadi pada Minggu Palma, tanggal 13 April tahun 1919. Dua orang terkemuka di Limpias mengejek bahwa hal tersebut hanyalah histeria dan tahayul. Ketika mereka mendekati altar dan memandangi salib tersebut, tiba-tiba salah satu dari mereka berlutut sambil menunjuk ke arah salib. Begitu juga orang yang satunya lagi berlutut. Ia menangis minta ampun dan menyatakan bahwa kejadian ajaib tersebut adalah benar adanya. Mukjizat ketiga terjadi pada Minggu Paskah, tanggal 20 April tahun 1919, di hadapan sekelompok biarawati yang dikenal sebagai Putri Salib, yang menyelenggarakan sekolah perempuan di Limpias. Mereka melihat mata dan bibir Kristus bergerak. Beberapa muridnya juga melihat keajaiban tersebut. Begitu pula sekelompok orang yang sedang berdoa rosario. Keajaiban tersebut terulang hampir setiap hari sejak tanggal 24 April tahun 1919 di Gereja Santo Petrus Rasul, Limpias. Kejadian tersebut memicu keinginan orang untuk berkunjung. Dalam waktu 6 bulan, lebih dari 100.000 orang mengunjungi gereja tersebut. Pemberitaan di Spanyol melaporkan kejadian luar biasa tersebut, menerbitkan pernyataan para saksi mata. Paroki mulai mengumpulkan kesaksian tertulis dari pengunjung yang menyaksikan peristiwa tersebut. Antara tahun 1919 dan 1922, hampir 9.000 pernyataan saksi diterima dan dicatat. Lebih dari 2.500 orang disumpah atas kesaksiannya. Pastor paroki, Eduardo Miqueli, mulai menerbitkan buletin bulanan yaitu Gema Salib yang menginformasikan peristiwa ajaib, ziarah, serta mencetak kesaksian tentang banyak rahmat spiritual maupun jasmani yang diterima oleh para pengunjung. Di antara pengunjung dan peziarah yang tak terhitung jumlahnya, para kardinal, uskup agung, dan uskup tidak hanya dari Spanyol tetapi bahkan dari Peru, Meksiko, dan Kuba, termasuk juga banyak dari bangsawan Spanyol dan Eropa, termasuk keluarga kerajaan, Raja Spanyol, Alfonso ke-13, Ratu dan juga anak-anaknya. Tidak semua pengunjung datang untuk berziarah. Banyak di antara mereka orang yang tidak percaya, seperti Protestan dan bahkan ateis. Tidak hanya menyangkal peristiwa tersebut, ada juga yang mencemooh dan tidak mempercayainya. Setelah menyaksikan mukjizat tersebut, terpaksa mengakui faktanya. Banyak juga terjadi pertobatan di antara jiwa-jiwa tersebut. Kesaksian mahasiswa kedokteran Heriberto de la Villa. Pada tanggal 8 Juli tahun 1919, dia ragu apa yang dilihatnya. Dia mengubah posisinya di gereja untuk melihat gerakan dengan lebih baik dan kemudian melihat salib. Tatapan mengerikan penuh amarah, yang membuatku bergidik, dan aku hanya bisa tertunduk. Ketika aku mendongak lagi, dan melihat bagaimana dia melihat ke kanan, menundukkan kepalanya,
dan memutarnya ke kanan, sehingga aku dapat melihat mahkota duri dari belakang. Sekali lagi dia menatapku dengan tatapan marah yang sama, yang memberikan kesan mendalam padaku sehingga aku merasa terpaksa meninggalkan gereja. Kemudian mahasiswa itu kembali ke gereja itu lagi. Dia melihat dada dan wajahnya pelan-pelan menjadi biru tua, mata bergerak ke kanan dan kiri, ke atas dan ke bawah. Mulut agak terbuka, seolah-olah dia kesulitan bernapas. Saya melihat selama 15 hingga 20 menit di atas alis kiri terbentuk luka. Setetes darah mengalir ke alis dan jatuh di kelopak mata. Saya juga melihat setetes darah lagi jatuh dari mahkota duri dan mengalir ke wajah. Saya dapat membedakannya dengan jelas, karena warnanya sangat merah dan kontras dengan warna biru tua pada wajahnya. Lalu saya melihat sejumlah darah menetes dari mahkota duri ke bahu. Tapi tanpa menyentuh wajahnya, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Dari situ keluar cairan putih seperti buih. Pada saat itu seorang pastor Dominikan naik ke mimbar, di mana Kristus menatapnya selama 5 atau 6 menit. Tapi ketika pengkhotbah mengakhiri dengan kata-kata Santo Kristo, berilah kami berkat-Mu. Kemudian Kristus pun membuka mata dan mulutnya, dia tersenyum, dan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia ingin memberikan berkat-Nya. Seseorang yang berdiri di dekat saya bertanya kepada saya apakah saya berani bersumpah atas apa yang saya lihat. Saya menyadari bahwa Kristus ingin membuktikan kepada saya kebenaran dari apa yang saya lihat. Dia membuka mulutnya lagi, yang mengeluarkan buih dan darah dalam jumlah besar dan mengalir dari sudut mulut dengan sangat jelas. Dalam keterangan kesaksiannya, Pastor Valentin Incio dari Gihon menceritakan bahwa ia mengunjungi Limpias pada tanggal 4 Agustus tahun 1919, bergabung dengan rombongan peziarah, sekitar 40 orang, termasuk 2 orang imam. Ia menceritakan, awalnya Tuhan kita disalib tampak hidup. Kepalanya kemudian pada posisi biasanya dan raut wajahnya tetap dalam ekspresi alami. Namun matanya penuh kehidupan dan melihat ke segala arah yang berbeda. Kemudian pandangannya diarahkan ke tengah, tempat di mana para pelaut itu berdiri. Kemudian dia melihat ke kiri ke arah sakristi dengan tatapan tajam selama beberapa waktu. Kini tiba saat yang paling mengharukan. Yesus memandang kami semua, namun dengan begitu lembut, sejuk, begitu ekspresif, begitu penuh kasih dan kemurahan ilahi, sehingga kami semua berlutut dan menangis serta memujanya. Kemudian Tuhan kita terus menggerakkan kelopak mata, dan matanya, yang bersinar seolah-olah mereka penuh air mata. Lalu dia menggerakkan bibirnya dengan lembut seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu dan berdoa. Kesaksian berikutnya, seorang Kapusin, Pastor Antonio Maria de Torrelavega, mengunjungi gereja Santo Petrus pada tanggal 11 September tahun 1919. Ia melihat darah mengucur dari sudut kiri mulut Tuhan kita. Keesokan harinya, dia mengamati lagi, hanya saja lebih sering lagi, gerakan mata, dan melihat juga, sekali lagi bahwa darah tetap mengalir dari sudut mulutnya. Pastor menggambarkan demikian. Beberapa kali Yesus juga menatapku, sekarang aku merasa seolah-olah seluruh tubuhku terguncang hebat. Oleh karena itu, aku berdiri dan berpindah tempat 3 atau 4 kali. Yesus selalu mengamatiku. Sekitar pukul 2, saat aku sedang berlutut di salah satu tempat, di bangku tengah, aku melihat Santo Kristo menatapku lagi, dan ini membuat aku harus berpegangan erat pada bangku lain, karena tubuhku lemah lunglai tak berdaya. Wajahku berubah warna menjadi kebiruan dan merasakan kesedihan.
Banyak orang lain yang berlutut di sekelilingku dan juga mengamati hal ini. Sekarang saya menyatakan keyakinan saya bahwa Santo Cristo menggerakkan matanya selama kunjungan saya, dan saya melihat pergerakan matanya, kurang lebih 50 kali banyaknya. Pastor Manuel Kubi, seorang penulis, dosen dan Bapa Pengakuan Basilika del Pilar di Zaragoza, memberikan pernyataannya sebagai berikut. Pada tanggal 24 Desember tahun 1919, ditemani sekelompok orang, dia melihat Santo Cristo dalam penderitaan kematian. Tuhan kita seperti sedang berusaha melepaskan dirinya dari salib dengan gerakan-gerakan kejang yang hebat. Terdengar suara serak bergemuruh di kerongkongannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, memalingkan matanya, dan menutup mulutnya. Sesekali terlihat lidah dan giginya. Selama hampir setengah jam dia menunjukkan kepada kita beratnya penderitaan dan pengorbanannya bagi kita di kayu salib. Sekali lagi dari satu laporan yang dibuat oleh Dr. Pena Maria diterbitkan dalam surat kabar, La Montana, pada bulan Mei tahun 1920. Dokter tersebut menggambarkan kesaksiannya, yang menurutnya merupakan peragaan kembali kematian Kristus di kayu salib. Dia menulis bahwa setelah menyaksikan pergerakan mata dan mulut patung, dari berbagai sudut di gereja untuk memverifikasi mukjizat tersebut, dia berdoa meminta sesuatu untuk bukti yang lebih nyata, sesuatu yang lebih luar biasa, yang mungkin menghilangkan keraguannya. Permintaan ini tampaknya menyenangkan Tuhan kita. Sesaat kemudian mulutnya diputar tajam ke kiri. Matanya yang berkaca-kaca dan penuh rasa sakit menatap ke surga. Dengan ekspresi sedih dari mata yang melihat namun tidak melihat. Bibirnya yang berwarna timah tampak bergetar. Otot leher dan dadanya berkontraksi dan membuat pernapasan menjadi berat dan sesak. Ini menunjukkan ciri-cirinya kematian dengan rasa sakit yang paling parah. Lengannya seperti berusaha melepaskan diri dari salib. Dengan gerakan-gerakan yang mengejang ke belakang dan ke depan, tampak adanya rasa sakit yang menusuk yang ditimbulkan oleh paku-paku di tangannya pada setiap gerakan. Lalu disusul tarikan nafas, 1, 2, 3 dan entah sampai ke berapa, selalu dengan tekanan yang menyakitkan. Kemudian kejang yang sangat parah, seperti pada orang yang tercekik dan kesulitan mendapatkan udara, yang menyebabkan mulut dan hidung terbuka lebar, diikuti tercurahnya darah, cairan, berbusa, yang mengalir di bagian bawah bibir. Kemudian dihisapnya dengan lidahnya yang kebiruan dan bergetar. Dengan perlahan dan lembut dia lakukan 2 atau 3 kali berturut-turut di atas bibir bawah. Lalu sesaat istirahat sejenak, napas perlahan lagi, kini hidung menjadi kempis. Bibir terkatup rapat secara berirama, tulang pipi kebiruan menonjol. Dada mengembang dan berkontraksi hebat, setelah itu kepalanya terkulai lemas di dadanya. Sehingga bagian belakang kepala terlihat jelas. Kemudian, dia pun meninggal. Kesaksian Pastor Joseph Eisenlohr, pada tanggal 18 Juni tahun 1921, setelah mempersembahkan misa kudus, di altar di bawah salib ia duduk, sementara misa dirayakan oleh imam lain. Dia melihat Santo Cristo menggerakkan kepala dan matanya, lalu dia mulai menarik bahunya, menggeliat dan membungkuk, seperti yang dilakukan seseorang ketika dia dipaku hidup-hidup di kayu salib. Semuanya bergerak, hanya tangan dan kaki yang tetap terpaku kencang. Pada akhirnya seluruh badan menjadi rileks seperti kelelahan. Lalu kembali mengambil posisi semula dengan kepala dan mata menghadap ke arah surga. Seluruh adegan juru selamat sekarat ini berlangsung dari Sanctus sampai setelah komuni imam.
Masih ada banyak laporan kesaksian yang tercatat, seperti yang dilaporkan seorang Baron von Claes, yang melihat Yesus tersalib menggerakkan bibir seolah berkata, "Cintailah aku." Ada juga kesaksian dari Uskup Manuel Ruiz y Rodriguez, dari Pinar del Rio, Kuba. Ia menerima rahmat untuk menyaksikan keseluruhan penderitaan Yesus di kayu salib. Beberapa catatan kejadian ajaib hingga tahun 1935 masih tersimpan. Adanya rahmat pertobatan dan penyembuhan fisik yang ajaib dilaporkan. Pada tahun 1920, para dokter menyatakan lebih dari 1.000 penyembuhan ajaib. Semacam itu tidak dapat dijelaskan. Ada yang terjadi di tempat, ada yang sembuh sesudah pulang ke rumah. Otoritas gereja mengamati apa yang terjadi di Limpias, tapi tidak pernah ada pernyataan resmi atau penilaian gereja atas mukjizat tersebut. Uskup Santander memberitahu tahta suci tentang kejadian tersebut. Gereja tidak memberikan keputusan apapun hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.